Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman 23. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak. Enggak. Oke, hari ini kita mulai dengan tutor mata kuliah Matematika Teknik Kimia. Sebelum itu, teman-teman semua bisa buka ini dulu ya, kameranya ya, on cam dulu. Oke, pertama-tama kita buka dulu dengan pretest ya teman-teman. Pretestnya bakal dilaksanakan 20 menit. Jadi sebentar Kak Zia kirim di grup buat link pretest dan post test.
Gacor banget sih kata gue. Oke, teman-teman semua pasti sudah pada ngerjain pretestnya. Langsung aja kalau gitu saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman 23 semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam, Kak. Salam, Kak. Malam, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Dinar Azahra Mulia atau biasa dipanggil Zaya dari Teknik Kimia Angkatan 2022. Hari ini saya akan menuturkan ke teman-teman semua mata kuliah Matematika Teknik Kimia untuk persiapan teman-teman 23 semua menghadapi UTS di minggu ke-8. Oke, pada malam ini saya akan membahas beberapa soal UTS semester ganjil 2023-2024. Jadi kemarin untuk saya sendiri, dosen pengampunya itu Bu Lucy, dan UTS-nya itu ada 5 soal. Cuman di sini saya menekankan ke beberapa aja. Soalnya dari 5 soal itu saya ambil 2, karena untuk 3 soal lainnya itu agak panjang gitu. Untuk pembahasan agak panjang banget. Oke, langsung aja kalau gitu ke persamaan pertama. Buktikan bahwa persamaan berikut bersifat eksak dan tentukan solusi persamaannya. Oke, di sini udah ada persamaannya, yaitu 9x kuadrat tambah y kurang 1 dx min 4y min x dy sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman ketemu persamaan begini dan udah disebut ini supaya kita membuktikan bahwa eksak atau tidak, ini berarti teman-teman udah bisa langsung masukin ke bentuk umumnya, yaitu mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0. Nah, teman-teman jangan langsung kayak pusing, langsung kayak, wah gimana nih cara ngerjainnya? Sini kan plus Kak, nah di sini tapi minus. Nah, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mengubah bentuknya yang tadinya minus di sini itu menjadi plus. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman kalikan nih minusnya ke dalam kurung ini. Jadinya minus dikali 4y berarti minus 4y. Terus minus dikali minus x kan, minus ketemu minus kan jadi positif tuh perkaliannya. Jadinya positif x. Makanya jadinya bentuk umumnya jadinya 9x kuadrat tambah y kurang 1 dx tambah min 4y tambah x dy sama dengan 0. Nah, kita masukin nih untuk nilai m-nya, itu berarti yang 9x kuadrat tambah y kurang 1. Untuk yang bagian n-nya, kita masukin min 4y tambah x. Nah, selanjutnya kita buat dm dy. Di sini cara bacanya bukan dm per dy ya teman-teman, karena di sini tuh merupakan maksudnya itu adalah eh, turunan dari si M terhadap Y. Jadi bacanya tuh kayak DMDY gitu. Nah, DMDY sama dengan 9X kuadrat tambah Y kurang 1 diturunkan terhadap Y. Nah, kita lihat teman-teman, di dalam sini 9X kuadrat. 9X kuadrat itu kan nggak punya variabel Y. Makanya kalau diturunkan terhadap Y, dia jadinya 0. Terus buat yang selanjutnya, ada plus Y nih. Plus Y, kalau diturunkan terhadap Y, itu jadinya 1. Nah, untuk min 1, itu kalau kita turunkan terhadap Y, hasilnya 0. Kok bisa sih kalau yang 9X kuadrat sama min 1 diturunkan terhadap Y, hasilnya 0? Karena mereka berdua ini nggak punya variabel Y dan dianggap jadi konstanta gitu. Selanjutnya, untuk dn dx gitu ya, turunan n terhadap x. Nah, n-nya udah ada kan, min 4y tambah x. Nah, itu kita turunkan terhadap x. Min 4y, kalau diturunkan terhadap x, kan yang nggak punya nih variabel x. Jadi, min 4y turunannya terhadap x itu 0. Terus, yang x diturunkan terhadap x kan berarti 1. Nah, syarat sebuah persamaan itu bersifat eksak atau tidak, terlihatnya ketika DMD-nya tuh sama nggak nilainya sama DNDX. Nah, karena kita nemuinnya sama nih, satu sama dengan satu gitu. Berarti persamaan ini bisa kita bilang bahwa dia sifat eksak gitu. Lanjut ke tentukan solusi persamaannya. Nah, untuk menentukan solusi persamaannya, kita buat dulu nih fungsi xy sama dengan integral mxy dx tambah qy.
buat integralnya ini teman-teman hanya sampai yang bagian MXY DX saja ya, yang QY-nya nggak kita integralin gitu. Kita masukin nih, udah ada nilai M-nya di sini. Jadi fungsi XY sama dengan integral 9x kuadrat tambah Y kurang 1 DX tambah QY. Nah, untuk mengintegralkan yang aduan sini, kalau 9x kuadrat udah bisa ya teman-teman ya kayak pelajaran waktu di SMA. Berarti kan pangkatnya kita tambahin satu. Berarti kalau tadinya pangkat 2 tambah satu kan pangkat 3. Yaitu habis itu 9-nya dibagi sama pangkatnya tadi, bagi 3. Makanya 9 bagi 3, 3. Terus ya jadi pangkat 3. Makanya jadinya 3x pangkat 3 tambah. Nah, si Y, dia kan nggak punya variabel X. Kalau dia diintegralin, dia tetap ditulis sama kayak di sini. Jadinya tetap plus Y. Nah, untuk min 1, karena konstanta, langsung aja dimasukin nilai X-nya. Jadi, min X. Terus, plus QY. Selanjutnya, untuk turunan fungsi XY terhadap Y, itu sama dengan turunan dari 3X pangkat 3 tambah Y kurang X terhadap Y ditambah QY turunannya terhadap Y. Nah, karena di sini seperti yang saya bilang tadi, dia 3x pangkat 3 nggak punya variabel Y, berarti bisa langsung 0. Untuk plus Y-nya, itu kita kalau turunkan terhadap Y, itu 1. Lalu untuk min X, karena tidak ada variabel Y, maka 0. Jadi turunan fungsi XY terhadap Y sama dengan 1 tambah Q aksen Y. Jadi langsung dikasih aksen aja teman-teman buat QY-nya. Begitu diturunkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke NXY sama dengan turunan fungsi XY terhadap Y. Kan NXY-nya udah ada nih, min 4Y plus X dari slide sebelumnya. Terus sama dengan turunan fungsi XY terhadap Y udah ada nih di atas. Jadi tinggal dimasukin aja. 1 tambah Q aksen Y. Nah, em, kalau udah kuliah itu kita nggak pakai dengan istilah namanya pindah ruas. Jadi kedua ruas itu supaya kita menghilangkan sebelah kanan ini kan ada angka 1. Kita harus buat nih sebelah kanan itu cuman Q aksen Y. Berarti kedua ruas harus dikurangi 1 gitu. Jadinya min 4Y plus X kurang 1 sama dengan 1 kurang 1 tambah Q aksen Y. Jadinya Q aksen Y berarti min 4Y tambah X kurang 1. Oke, selanjutnya. Setelah ketemu nih Q aksen Y-nya sama dengan min 4Y tambah X kurang 1, kita kelompokkan nih teman-teman. Yang sebelah kiri kan, ruas sebelah kiri ada variabel Y. Nah, ruas kanannya ada variabel Y. Kita kelompokkan nih yang min 4Y ini supaya bisa ada di ruas sebelah kiri. Caranya itu ruas sebelah kiri itu kita tambahin 4Y, yang sebelah kanan juga ruas sebelah kanan kita tambahin 4Y gitu. Jadinya Q aksen Y tambah 4Y sama dengan min 4Y tambah 4Y tambah X kurang 1. Jadinya Q aksen Y tambah 4Y sama dengan X kurang 1. Nah, kalau sudah dikelompokkan ruas sebelah kiri itu bagian Y, ruas sebelah kanan itu X, sama min 1 gitu. Saya sengaja naruh min 1 di sebelah kanan itu supaya mempermudah integral. Jadi emang khusus sebelah kiri itu untuk yang Y. Oke, lanjut. Langsung kita integralin. Q aksen Y tambah 4Y terhadap Y gitu integralnya. Sama dengan integral X kurang 1 terhadap X. Nah, yang sebelah kiri dari Q aksen Y, langsung aja ditulis QY. Nah, terus plus, ini udah tahu ya teman-temannya buat integralnya 4Y. Jadi, karena Y-nya pangkat 1 kan berarti jadi pangkat 2. Pangkat 2, terus 4-nya dibagi sama pangkatnya. Jadi 4 bagi 2 kan sama dengan 2. Jadi QY tambah 2Y pangkat 2. Sama dengan setengah X pangkat 2 kurang X plus C. Nah, kan kita tahu ya, kalau integral tanpa batas tuh seharusnya ada plus C. Nah, kenapa sebelah kiri enggak? Itu secara pengerjaan emang plus C atau plus konstanta itu emang untuk di X-nya aja teman-teman. Kalau di Y-nya tuh enggak. Oke, nah sekarang kita mau ngebuat QY-nya ini sendiri gitu di ruas sebelah kiri. Maka kedua ruas itu kita kurangkan dengan 2Y pangkat 2. Maka QY tambah 2Y pangkat 2 kurang 2Y pangkat 2 sama dengan setengah X pangkat 2 kurang X plus C kurang 2Y pangkat 2. Jadi QY sama dengan setengah X pangkat 2 min X
min 2Y pangkat 2 plus C. Nah, kan udah dapat nih QY-nya. Berarti kita bisa nih ngisi ke sebelah sini. Sebelah sini tadi di slide sebelumnya itu ada fungsi XY sama dengan 3X pangkat 3 tambah Y kurang X ditambah QY. Nah, masukkan teman-teman QY-nya nih ke dalam persamaan yang fungsi XY. Menjadi fungsi XY sama dengan 3X pangkat 3 tambah Y kurang X tambah setengah X pangkat 2 kurang X kurang 2Y pangkat 2 tambah C. Nah, di sini kan ada min X. Di sini juga ada min X. Jadi teman-teman bisa tambahin tuh min X tambah min X kan min 2X. Lalu supaya jawaban kita itu bisa lebih bagus dan terurut, ini kita urutin fungsi X-nya sama dengan dari pangkat tertinggi dulu. Terus kalau berdasarkan variabel, itu bagusnya adalah sesuai huruf abjad. Dimana kan huruf abjad itu X dulu baru Y. Jadinya 3X pangkat 3 tambah setengah X pangkat 2 dikurang 2Y pangkat 2 kurang 2X tambah Y tambah C. Nah, ini adalah solusi dari persamaan di soal ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu kah, teman-teman? Atau masih coba memahami dulu? Oh, ada nih kolom chat. Oke, jelas. Yang lain gimana? Sudah jelas, Kak. Oke, kalau gitu kita oke, oke. Oke, kalau gitu kita langsung ke soal nomor 2. Nah, di sini tentukan solusi persamaan diferensial berikut. Kemarin dari Bu Lucy itu ada soalnya D, D kuadrat Y, DX kuadrat, tambah 4, DY DX, tambah 4Y, sama dengan 3 sin 2X. Nah, kalau teman-teman udah ketemuan kayak gini nih, sebelah kanannya, ruas sebelah kanan ada sin apa segala macam, itu pasti dia pokoknya selama ruas kanan itu tidak nol gitu ya teman-teman. Itu biasanya gunakan penyelesaian karakteristik sama penyelesaian partikular gitu. Nah, buat penyelesaian karakteristiknya sendiri dari ini kita buat dulu terutama yang D kuadrat Y, DX kuadrat kita belah dulu dia jadi D DX dikali D DX dikali Y ditambah 4 DDX kali Y tambah 4Y. Nah, ini saya buat variabelnya D besar itu untuk melambangkan DDX-nya. Jadi, karena DDX kali DDX kan berarti D kuadrat, baru dikali Y. D kuadrat Y ditambah 4 dikali D dikali Y ditambah 4Y sama dengan 0. Nah, setelah itu, teman-teman bisa nih keluarin Y-nya biar di luar. Jadinya D kuadrat tambah 4D tambah 4 dikali Y sama dengan 0. Terus setelah itu kedua ruas dibagi Y, sebelah kiri bagi Y, sebelah kanan bagi Y. Jadinya D kuadrat tambah 4D tambah 4 sama dengan 0 per Y. Karena 0 per Y itu 0, berarti teman-teman bisa nih langsung cari faktornya. Faktornya itu jadinya D plus 2 dikali D plus 2 sama dengan 0. Nah, D plus 2 sama dengan 0 itu kan biar D-nya itu sendirian di ruas sebelah kiri, berarti kedua ruas itu harus dikurangi 2. Jadinya D sama dengan min 2. Karena D1 sama D2-nya sama-sama bernilai min 2, teman-teman. Jadinya dari tiga bentuk penyelesaian karakteristik ini, kita pakai yang ini ya teman-teman, yang D1 sama dengan D2 sama dengan alfa. Karena nilainya sama-sama min 2. Nah, ini dicatat kalau penyelesaian karakteristiknya berarti Y sama dengan C1 dikali eksponen pangkat alfa X ditambah C2 dikali X dikali eksponen pangkat alfa X. Nanti di akhir alfanya diganti dengan nilai min 2. Oke. Nah, kalau sudah di penyelesaian penyelesaian karakteristik, berarti selanjutnya kita ke penyelesaian partikuler. Nah, di penyelesaian partikuler ini kita menyesuaikan sama turunannya. Nah, dy dx di sini ini turunan pertama, teman-teman. Sedangkan di d kuadrat y dx kuadrat itu turunan kedua. Makanya pada penyelesaian partikulernya itu kita y-nya di sini kita turunkan dia sampai turunan 2 gitu, turunan 2 kali dia. Langsung aja karena dia bentuknya sin 2x,
Harusnya di catatan teman-teman udah ada ya. Kalau Y-nya berarti sama dengan A cos KX plus B sin KX. Dimana untuk nilai K-nya sendiri kita ambil dari sin 2X. Nah, sin KX sama dengan sin 2X, berarti K-nya sama dengan 2. Nah, langsung kita masukkan berarti Y sama dengan A cos 2X tambah B sin 2X. Nah, turunan pertama dari Y-nya nih, Y aksen sama dengan, em, kalau turunan kayak gini teman-teman harus ingat ya, ada turunan trigonometri, berarti di dalamnya harus diturunkan, si 2X-nya harus kita turunkan terhadap X, terus trigonometrinya sendiri, cos 2X, itu kita turunkan juga. Nah, 2X kalau kita turunkan terhadap X kan berarti 2. Nah, 2 itu kita taruh depan nih, jadi 2. Nah, habis itu cos 2X kalau kita turunkan kan min sin 2X kan, karena ada cos 2X berarti min sin 2X. Jadi langsung aja jadi min 2 tadi yang udah taruh depan, min 2 dikali A dikali sin 2X. Baru ditambah, nah ini 2X-nya kita turunkan terhadap X. Di 2-nya bisa langsung kita taruh depan, 2. Terus sin 2X kalau kita turunkan jadinya cos 2X. Jadinya ditambah 2B cos 2X. Itu untuk turunan pertama. Selanjutnya buat turunan keduanya, 2X kita turunkan terhadap X, berarti 2 kita kalikan ke depan, min 2 kali 2, min 4A, terus ini sin 2X, kalau kita turunkan jadinya cos 2X, jadinya min 4A cos 2X. Terus buat yang 2B cos 2X ini, 2X kalau kita turunkan terhadap X kan 2, berarti kita kalikan ke depan tuh, 2 kali 2, 4. Terus untuk cos 2X-nya, itu kita turunkan jadinya min sin 2X, jadinya min 4B sin 2X. Oke, habis itu kita masukkan teman-teman penyelesaian partikulernya ini. Masukin yang kita udah ketemu tadi Y aksen, terus Y aksen-aksen, masukin ke persamaan diferensialnya. Jadi penyelesaian partikulernya berarti min 4A cos 2X min 4B sin 2X ditambah 4 baru dikali min 2A sin 2X tambah 2B cos 2X ditambah 4 dikali A cos 2X tambah B sin 2X sama dengan 3 sin 2X. Min 4A cos 2X min 4B sin 2X min, masukin ya dikalikan ke dalam. 4 kali min 2 kan berarti min 8A sin 2X tambah 4 kali 2, 8B cos 2X ditambah, masukin juga ke dalam, dikali ke dalam, berarti tambah 4A cos 2X tambah 4B sin 2X sama dengan 3 sin 2X. Nah, setelah itu, di sini kan kita udah bisa lihat ya teman-teman. Ada nih yang bisa kita saling hilangkan. Min 4A cos 2X, sini ada plus 4A cos 2X, berarti bisa saling kita hilangkan, kita coret gitu. Untuk yang sebelah sini ada min 4B sin 2X, yang sebelah sini ada plus 4B sin 2X, berarti sama-sama kita saling hilangkan. Tersisa min 8A sin 2X tambah 8B cos 2X sama dengan 3 sin 2X. Oke, selanjutnya, karena di ruas kanan ini adanya yang sin, teman-teman, kita hubungkan nih sama yang ada sin juga di sebelah kiri, di ruas sebelah kiri. Jadinya, min 8A sin 2X sama dengan 3 sin 2X. Nah, sin 2X bisa saling menghilangkan, jadinya min 8A sama dengan 3A sama dengan min 3 per 8. Nah, kan yang ruas kanan itu nggak ada cosnya, berarti yang ruas sebelah kiri, yang 8B cos 2X itu sama dengan 0. B-nya jadinya sama dengan 0. Maka untuk yang penyelesaian partikulernya, Y sama dengan min 3 per 8 cos 2X ditambah 0 dikali sin 2X. Jadi, begitu nilai A sama nilai B ini udah ketemu, kalian bisa langsung masukin ke persamaan yang Y-nya ini. Yang Y sama dengan A cos 2X tambah B sin 2X. Oke, karena udah selesai yang ini, berarti langsung ke penyelesaian umum. Penyelesaian umum itu kan penyelesaian karakteristik ditambah penyelesaian partikuler. Berarti penyelesaian umum sama dengan C1 dikali eksponen pangkat min 2X ditambah C2 dikali X dikali eksponen pangkat min 2X dikurang 3 per 8 cos 2X ditambah 0 dikali sin 2X kan 0. Jadi penyelesaian umumnya sama dengan C1 dikali eksponen pangkat
min 2x ditambah C2 dikali X dikali eksponen pangkat min 2x dikurang 3 per 8 cos 2x. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Mungkin masih mau dipahamin dulu gitu. Kak mau lihat slide sebelahnya lagi, boleh Kakak? Oh, yang ini. Iya, kamu nanya. Ya, silakan. Sufi 0587, jadi untuk yang tadi Kak, yang slide tadi, Heeh. semisal dia nggak ada pasangannya gitu di ruas sebelahnya, berarti disama dengan 0 aja ya Kak? Iya, benar banget, Sufi. Oke Kak. Oke. Kalau buat share PPT-nya nanti itu dari Kesma ya. Mungkin Zia gimana sih? Oke, gimana teman-teman? Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Kak, kalau dari Sufi sudah cukup jelas. Oke. Jelas, Kak. Oke, sip. Wih, pada jelas semua ini. Oke, makasih buat teman-teman 23 semua ya. Love you 23. Semoga lancar UTS mateknya. Semangat. Oke, em, mungkin nanti saya juga bagiin ini em, hasil pengerjaan UTS saya tahun lalu. Nanti saya buat PDF dulu tapi. Baik Kak, terima kasih banyak ya Kak. Iya, sami-sami. Sami-sami, sami-sami.
Semangat terus, Kak. Oke, Makasih, Kak. Terima kasih kakak. juga tiga. oke Love you juga karena kakaknya. Terima kasih, Kak. oh Terima ya kasih, sama-sama Kak. nih. Terima Karena kasih, Kak. pemaparan materi dari saya udah selesai, berarti teman-teman bisa ngerjain postes ya. Baik kak. Oh iya Kak. Oh iya Kak. Oh iya Kak.